Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teori relativitas, yaitu materi fisika kelas 12 IPA semester genap. Langsung kita mulai dengan bagian yang pertama. Bagian yang pertama yaitu tentang relativitas Newton. Relativitas Newton ini menyatakan bahwasanya gerak benda didefinisikan sebagai berubahnya kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Jadi, untuk menyatakan bahwa benda itu bergerak, kita harus menentukan dulu suatu titik acuan yang digunakan sebagai patokan. Misalnya, di dalam gambar terlihat sebuah gerbang kereta api dan kita melihat ada dua orang yang sedang duduk di dalam gerbang tersebut. Misalnya kita katakan yang duduk tadi adalah Iwan dan Eka. Dia akan pergi ke Surabaya dengan naik kereta api. Menurut pengamat yang berdiri diam di stasiun, dia akan mengatakan bahwa Iwan itu bergerak. Sedangkan menurut Eka, yang saat itu duduk di samping Iwan, yang dia berada di dalam kereta itu akan mengatakan, Iwan diam dan tidak bergerak. Jadi dalam hal ini, Iwan sedang dalam keadaan diam atau bergerak tergantung pada titik acuan yang dipakai. Apabila kerangka acuan adalah stasiun, dikatakan Iwan, dia bergerak. Akan tetapi, jika kerangka acuan yang digunakan adalah Eka, maka Eka yang duduk di samping Iwan di dalam kereta api tersebut, maka Iwan dikatakan diam. Jadi, benda yang bergerak itu bersifat relatif, yaitu tergantung pada kerangka acuan yang digunakan. Berdasarkan contoh peristiwa tersebut di atas, maka kerangka acuan dapat dibedakan menjadi dua, yakni kerangka acuan yang diam dan kerangka acuan yang bergerak. Gerak benda yang bersifat relatif seperti ini dikenal dengan teori relativitas. Pada relativitas Newton, semua besaran akan sama saat diukur oleh pengamat yang diam maupun pengamat yang bergerak. Besaran yang berubah hanyalah kecepatan relatif dan berlaku persamaan sebagai berikut. V sama dengan Vx plus Vx aksen. Ini adalah merupakan rumus dari relativitas Newton, di mana Vx aksen adalah kecepatan relatif benda terhadap pengamat yang bergerak, sedangkan Vx adalah kecepatan relatif benda terhadap pengamat yang diam, dan V adalah kecepatan pengamat benda terhadap pengamat yang bergerak. Di dalam fisika modern, penjumlahan kecepatan menurut teori relativitas Newton ini dikenal dengan istilah transformasi Galileo. Kita sekarang ambil contoh soal. Ini ada sebuah kereta api yang bergerak dengan kecepatan 120 km per jam. Pada saat itu, Salim berlari di atas kereta dengan kecepatan 10 km per jam, searah dengan kereta. Berapakah kecepatan Salim tersebut menurut orang yang berada di dalam kereta api dan orang yang berdiri di stasiun? Kita dapat menentukan penyelesaian jawabannya dengan mengambil stasiun relatif diam menjadi kerangka acuan terhadap kereta api, dan kereta api itu sendiri sebagai kerangka acuan terhadap Salim. Maka kecepatan Salim relatif terhadap kereta api adalah Vx aksen sama dengan plus 10 km per jam. Kemudian kecepatan kereta api terhadap stasiun adalah Vx yang besarnya 120 km per jam. Maka menurut relativitas Newton dapat kita cari kecepatan Salim terhadap stasiun, yaitu V sama dengan Vx plus Vx aksen. Vx-nya tadi 10, Vx aksennya 120. Jadi hasilnya adalah 130 km per jam. Kita lanjutkan bagian berikutnya, yaitu teori Maxwell. Teori ini menyebutkan bahwa medan listrik tegak lurus dengan medan magnetik, dan keduanya tegak lurus terhadap arah gelombang. Pernyataan tersebut merupakan inti dari teori tentang cahaya, yaitu cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Kita teruskan dengan percobaan Michelson dan Morley. Eksperimen yang dilakukan oleh Michelson dan Morley telah menemukan kesimpulan bahwa prinsip relativitas Galileo atau transformasi Galileo tidak akan berlaku dalam gejala elektromagnetik. Padahal gejala elektromagnetik yang dirumuskan secara lengkap oleh persamaan-persamaan Maxwell sangat terkait dengan pengukuran-pengukuran dalam mekanika. Dengan demikian, maka transformasi Galileo
tidak dapat menjawab permasalahan tentang gelombang elektromagnetik. Karena adanya kendala tersebut, maka seorang ahli yang bernama Einstein merumuskan tentang teori relativitas Einstein. Dan teori relativitas Einstein ini adalah merupakan perluasan dari prinsip relativitas Galileo yang kemudian dirumuskan pertama kali oleh Einstein pada tahun 1905 yang terkenal dengan nama prinsip relativitas khusus Einstein. Prinsip relativitas Einstein ini didasarkan pada dua postulat. Yang pertama, kelajuan cahaya atau C dalam ruang hampa adalah suatu besaran yang mutlak. Kemudian postulat yang kedua, hukum-hukum mekanika Newton dan elektromagnetik Maxwell invarian dalam berbagai kerangka inersial. Berdasarkan dua postulat tersebut, maka menurut Einstein, apabila ada suatu sistem S aksen bergerak dengan kecepatan V dalam arah X terhadap sistem lain S yang merupakan kerangka acuan diam. Kemudian pada sistem S ini bergerak suatu benda dengan kecepatan U X aksen dalam arah X. Maka kecepatan benda tersebut terhadap sistem S, yaitu Ux, dapat dirumuskan sesuai dengan persamaan pertama tadi, yaitu Ux sama dengan Ux aksen min V per 1 plus V per C kuadrat kali Ux aksen. Kita langsung mengambil atau menerapkan rumus relativitas Einstein tersebut ke dalam contoh soal. Pesawat angkasa P berkecepatan 0,9 C terhadap bumi. Apabila pesawat angkasa Q bergerak melewati pesawat P dengan kecepatan relatif 0,5 C terhadap pesawat P, berapakah kecepatan pesawat Q terhadap bumi? Kita cari penyelesaiannya dengan mengambil rumus tentunya yang sudah kita miliki dari rumus relativitas Einstein. Ux sama dengan Ux aksen plus V per 1 plus V min 1 plus V per C kuadrat kali Ux aksen. Dan kalau kita masukkan Ux aksennya 0,5 C, kemudian V-nya 0,9 C per 1 plus 0,9 C per C kuadrat kali 0,5 C. Selanjutnya Ux sama dengan 0,5 C ditambah 0,9 C adalah 1,4 C per 1 plus 0,45, sehingga UC sama dengan 1,4 C per 1,45, dan hasil akhirnya Ux adalah 0,97 C. Jadi kecepatan Q relatif terhadap bumi adalah 0,9 C, di mana C itu adalah kecepatan cahaya di dalam ruang hampa. Selanjutnya silakan kalian coba untuk mengerjakan dua soal. Yang pertama, sebuah pesawat perang terbang meninggalkan bumi dengan kecepatan 1200 km per jam. Pada saat itu, pesawat melepaskan rudal dengan kecepatan 200 km per jam searah pesawat. Berapakah kecepatan rudal tersebut menurut orang yang berada di bandara saat lepas landas pesawat tersebut? Yang kedua, dua pesawat A dan B bergerak dalam arah yang berlawanan. Kelajuan pesawat A sebesar 0,4 C dan kelajuan pesawat kedua 0,6 C. Tentukan kelajuan pesawat A relatif terhadap B. Demikianlah pembahasan relativitas kali ini. Semoga teori yang disampaikan ini akan bisa difahami dengan baik dan soal yang ada dapat diselesaikan dengan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.